Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hambaku. Engkaulah penolong dan pembebasku. Tuhan, janganlah berlambat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-18. Kita sadar bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itulah kita selalu saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kondisi itu, kerelaan hati menjadi kata kunci untuk menumbuhkan kebersamaan. Keberanian untuk keluar dari diri sendiri dan membagikan apapun yang ada dalam diri kita menjadi perjuangan untuk mewujudkan iman dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, saat ini satu hal yang mau diangkat yaitu kepekaan kita untuk berbagi satu sama lain. Kemuritan menjadi bermakna dan menghasilkan buah pada saat kita memberikan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita membuka hati di hadapan Tuhan dengan menyadari akan kehadirannya, sambil menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, nyatakanlah senantiasa kemurahan-Mu kepada kami, hamba-hamba-Mu, yang bermohon kepadamu dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Perbaharuilah karya ciptaan-Mu dan peliharalah segalanya yang sudah Engkau perbaharui itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat.
dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita ada bersama dengan yang lain. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa ada bersama dengan yang lain. Karena itu, kebersamaan kita satu sama lain sebagai manusia adalah satu hal yang penting yang selalu kita butuhkan. Karena itu, di dalam kebersamaan itu satu hal yang menjadi penting dan selalu perlu adalah bagaimana orang bisa membangun kerelaan hati untuk saling berbagi satu sama lain. Hari ini, Yesus mengingatkan kita akan nilai hidup di dalam membangun kebersamaan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini mengungkapkan satu kebenaran bahwa Ia membebaskan mereka dari rasa lapar mereka pada saat itu. Namun bukan soal kemampuan bagaimana Ia memberi makan, bagaimana Ia bisa menunjukkan bahwa Dia punya kemampuan melakukan mujizat kepada mereka. Tapi yang paling penting yang diingatkan Tuhan dalam perumpamaan ini, dalam peristiwa penggadaan roti ini, yaitu Dia mengajarkan kepada kita bahwa Dia sendiri, Yesus, bisa melakukan apa saja selama kita percaya dan selalu berharap kepadanya. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tuhan adalah segalanya. Dan Dia menyediakan segalanya untuk kita. Kita tidak pernah akan kekurangan kalau kita selalu mengandalkan Dia. Tapi bagaimana cara kita bisa mendapatkan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah segalanya? Kok hidup saya masih tetap kurang terus? Selama ini saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya ini. Tuhan berikanlah apa yang saya butuhkan saat ini. Tapi rasanya tidak semua apa yang saya minta itu Tuhan beri. Katanya Dia segalanya bagi saya, bagi kehidupan kami. Iman membuahkan kesetiaan. Dan kesetiaan itu melahirkan keselamatan. Tuhan pasti memberitahukan sesuatu yang penting dalam kehidupan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Beriman bukan berarti kita memaksa Tuhan supaya Tuhan beri ini apa yang saya butuhkan. Tetapi beriman pertama-tama adalah suatu sikap kepercayaan kita pada penyelenggaraan Tuhan. Membiarkan Tuhan melakukan segalanya untuk kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita.
Dia sangat kenal apa yang selalu menjadi harapan kita. Karena itu yang dibutuhkan adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dalam bacaan pertama dalam kitab Yesaya tadi, Yesaya memberikan keyakinan kepada orang-orang Israel pada saat itu bahwa Allah itu adalah segalanya. Ia selalu menyediakan dan memenuhi kebutuhan manusia. Kita tidak pernah akan kekurangan kalau kita selalu mengandalkan Dia, mau berserah kepada Dia. Karena itu, hari ini kita diajak untuk belajar memahami secara lebih dekat bagaimana sebenarnya karya penyelamatannya. Karena itu, Tuhan memberitahukan bahwa pemberian rahmat itu juga sering nyata di dalam kehadiran sesama kita. Karena itu, di dalam membangun kebersamaan itu, sikap saling peduli satu sama lain itu selalu menjadi penting. Tuhan memerdekakan kita dengan rahmat-Nya. Dan rahmat yang Ia berikan bukan hanya sekedar disimpan dalam tanah dan dia sampai tidak bisa berbuah. Tapi rahmat yang Ia berikan kepada kita manusia itu, kita buat supaya itu berkembang, menghasilkan buah yang berlimpah, dengan juga saling berbagi satu sama lain. Itulah sebenarnya yang mau dikatakan Tuhan hari ini. Jangan suruh mereka pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Itu maksudnya apa? Bahwa Tuhan mengajak kita untuk punya kerelaan untuk berbagi satu sama lain. Kalau saya punya kelebihan ini, saya juga hendaknya memiliki hati untuk tergerak membantu mereka yang kekurangan. Dengan ketulusan, bukan karena terpaksa. Inilah wujud iman yang nyata sebenarnya yang mau diajak Tuhan hari ini. Semoga kisah penggadaan roti, Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang ini menjadi ajakan bagi kita juga bagaimana kita saling berbagi satu sama lain. Mau membantu melayani orang lain dengan tulus dan keikhlasan. Kita punya kerelaan untuk membantu sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Semoga sabda Tuhan ini menjadi sumber kekuatan baru bagi kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi sabda Tuhan ini, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang berada dalam kesusahan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam,
Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran, dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom. Ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan. Ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabdamu dan menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Secara khusus pada hari ini kita berdoa dari keluarga Pakiding Pelealu, memohon doa untuk kesembuhan dari Ibu Rosalia Pelealu yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam Manado. Mengucap syukur serta memohon doa dari keluarga Mandagi Manopo, mengucap syukur atas segala anugerah berkat Tuhan lewat usaha keluarga, serta memohon doa agar kiranya dilimpahi rahmat kesehatan, kekuatan, kemampuan, ketekunan, semangat dalam menjalankan usaha setiap hari. Ucapan syukur juga dari keluarga Tandayu Sualang atas perayaan 25 tahun perkawinan pada tanggal 28 Juli 2020. Ucapan syukur dari keluarga Rengkuan Pangalila, bersyukur atas ketambahan usia dari Ibu
Teisi Pangalila pada tanggal 29 Juli. Semoga apa yang menjadi rencana baik dari keluarga, Tuhan selalu menyertai. Bersyukur dan bergembira bersama juga dengan keluarga Lembong Umbo atas perayaan hari ulang tahun dari anak kami Fernando Gabriel Lembong pada tanggal 30 Juli 2020 yang merayakan hari ulang tahun ke-17 tahun, dan Ibu Elvin Maria Umbo pada tanggal 5 Juli 2020 yang merayakan hari ulang tahunnya. Ucapan syukur dari keluarga Koyongian Lamongi, bersyukur atas hari ulang tahun dari anak yang terkasih Fabian Seors Yosef Koyongian yang merayakan hari ulang tahun ke-22 tahun pada tanggal 30 Juli 2020. Dan dari keluarga Laluyan Sumendap, bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak Stefanus Jimmy Laluyan yang merayakan hari ulang tahun ke-61 tahun pada tanggal 27 Juli 2020. Memohon doa untuk kesehatan, rahmat dari Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Allah kami yang selalu menyediakan segalanya bagi kami. Karena itu terimalah ungkapan syukur saudara-saudari kaum keluarga kami ini. Teguhkanlah mereka selalu di dalam rahmat-Mu. Semoga pengalaman akan penerimaan berkat daripadamu selalu menguatkan mereka untuk selalu setia kepadamu. Karena itu berikanlah rahmat kesehatan yang tetap bagi seluruh anggota keluarga kami ini. Berkatilah rencana-rencana baik kaum keluarga kami ini, dan teguhkanlah mereka selalu di dalam karya dan tugas-tugas mereka setiap hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kuduskanlah pemberian-pemberian ini,
ungkapan kurban rohani yang kami persembahkan kepadamu. Kami mohon jadikanlah kami persembahan abadi bagimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja.
Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita bahwa Tuhan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Benediktus Roli Untu, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita
dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda,
Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan roh Tuhan. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu di atas segalanya. Aku ingin menyambut-Mu di dalam jiwaku, karena hari ini aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memeluk-Mu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu. Karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin. Tuhan, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang lezat dan nikmat. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Sertailah kami selalu dan lindungilah kami, umat kesayangan-Mu. Kami mohon jadikanlah kami layak menerima keselamatan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan doa bersama, doa di saat epidemi dan wabah. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami karena dosa kami. Janganlah juga memperhitungkan pelanggaran kami. Tolong kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan bebaskanlah kami ya Tuhan demi nama-Mu. Tuhan, jangan mengingat dosa-dosa kami. Biarkan kami mengalami belas kasihan-Mu karena lemah kami. Santo Sebastian, doakanlah kami, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Tuhan, perhatikan doaku, Dan biarkan tangisanku terdengar oleh-Mu, Tuhan sertamu, dan sertamu juga. marilah berdoa. Dengarlah kami ya Tuhan penyelamat kami, dan dengan doa-doa Santa Maria yang mulia, Bunda Allah selalu perawan, Santo Sebastian martirmu, beserta semua orang kudus. Bebaskanlah umat-Mu dari murka-Mu,
dan di dalam Engkau biarkanlah mereka percaya akan rahmat-Mu. Tuhan, dengan penuh belas kasih, perhatikanlah permohonan kami, dan sembuhkanlah kelemahan tubuh dan jiwa kami, agar karena pengampunan-Mu, kami beroleh sukacita dalam rahmat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami yang tulus dan dengan rendah hati, segala wabah yang sementara menimpa kami ini. Semoga hati yang fana dapat mengakui bahwa semua ini dapat datang karena murka-Mu, dan dapat pula berakhir hanya ketika Engkau berkenan untuk mengasihani kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.